Pertanyaannya mungkin kenapa sih kok Nia jadi dibawa-bawa? Ya wajar lah, mungkin Nia kan seorang terkenal, penyanyi terkenal ya kan. Jadi dengan membawa-bawa dia mungkin menjadi kasus yang menarik. Gimana Om? Iya, kasus Nia Daniati ya bersama-sama dengan anaknya dan suaminya di OI ya. Jadi sebagaimana kita ketahui sebenarnya kasus ini kan sudah berjalan lama. OI menghadapi persoalan hukum, kasus hukum pidana yang sudah diproses dan dia sudah menerima risiko yang paling menyedihkan buat dia sebenarnya. Nah, kita ketahui ternyata ada perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang tadinya OI maupun Nia Daniati tidak tahu menahu tentang adanya perkara itu. Tadi saya dapat informasi, bahkan pemberitahuan putusan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan itu pun itu dikirimkan ke Polda Metro Jaya. Ya padahal OI kan sudah di luar, kan? Jadi mungkin selama ini perkara itu berjalan karena saya baca putusannya itu first take. First take artinya adalah bahwa para pihak tidak hadir, tergugatnya tidak hadir. Jadi mungkin panggilan ini kirim ke Polda dulu, waktu itu OI kan ada masalah di Polda. Padahal waktu itu dia mungkin sudah di Pondok Bambu. Nah, Nia Daniati sendiri juga tidak tahu menahu karena dia tidak punya kaitan dan tidak punya urusan dengan kasus yang menimpa si OI ini, ya kan? Tetapi dari fakta-fakta persidangan saya melihat ternyata Nia juga ikut dijadikan sebagai turut tergugat. Jadi tergugatnya itu adalah si OI dan kedua kalau saya tidak keliru suaminya. Kemudian Nia dan Nia dibikin turut tergugat. Tetapi di dalam putusan itu tidak ada putusan apapun atau penghukuman apapun yang dijatuhkan kepada Nia Daniati. Jadi artinya split kan. Pertanyaannya mungkin kenapa sih kok Nia jadi dibawa-bawa? Ya wajar lah, mungkin Nia kan seorang terkenal, penyanyi terkenal ya kan. Jadi dengan membawa-bawa dia mungkin menjadi kasus yang menarik atau mungkin menjadi pressure buat Oki atau buat Nia juga agar Nia menanggung membayar persoalan-persoalan yang dihadapi oleh OI. Tapi kan kita harus tahu dong bahwa Nia ini kan sekarang single parents kan. Nggak boleh dia pun dibebankan kewajiban-kewajiban apapun yang tidak menjadi kewajiban hukum dia. Ya kan? Oleh karena itu saya beritahukan kepada semua pihak ya, semua pihak siapapun dia, kalau ada persoalan-persoalan menyangkut OI, jangan dibawa-bawa kepada Nia Daniati, ya. Kemudian juga jangan ada yang mencoba menteror, mengintimidasi Nia Daniati, karena Nia Daniati tidak memiliki kaitan apapun dengan kasus ini. OI kan sudah anak, memang anaknya Nia Daniati, tapi dia keluarga yang sudah punya suami, sudah berdiri sendiri. Jadi perbuatan hukum dia itu tidak menjadi tanggung jawab daripada Nia. Demikian juga perbuatan Nia sebagai orang tua juga tidak menjadi tanggung jawab daripada OI. Jadi itu kita hanya Nia. Kemarin saya pegang Nianya, ya. Nah, saya kira sudah bebas dia. Informasi apa sudah di luar kan dia kan. Jadi itu sebabnya tadi saya dengar dari orang bahwa katanya pemberitahuan pengadilan pun masih ditujukan kepada Polda Metro. Nah ini kan sebenarnya kan itu menunjukkan bahwa pengadilan mendapatkan alamat, tapi mungkin karena di gugatannya disebutkan itu beralamat di Polda karena waktu itu dia ditahan di Polda kan. Nah tapi kan dengan dia keluar kan nggak boleh dong di situ tetap menjadi alamat dia gitu. Langkah hukum apa nih kan Teni sudah menggandeng Pak Oto untuk ditahan. Langkah hukum apa yang akan dilakukan? Kalau dari segi Nia sebenarnya intinya adalah saya katakan dia tidak mempunyai kaitan hukum apapun. Di dalam putusan yang di Pengadilan Negeri Selatan pun dia tidak pernah dihukum untuk membayar apapun. Jadi apa yang harus dilakukan Nia hanya untuk memberitahukan, memproteksi Nia. Saya sekarang ini menjadi pengacara Nia hanya untuk melindungi melindungi dia. Jangan sampai ada upaya-upaya orang lain yang jahat kepada dia. Karena dia tidak ada urusan apapun dengan kasus ini.
jangan ada yang teror, jangan ada yang mengintimidasi, jangan ada yang ganggu dia. Apabila ada orang yang mengganggu dia secara fisik dan sebagainya, ya tentunya dia bisa melaporkan hal itu kepada yang berwajib. Ya, jadi saya peringatkan kepada siapapun, tempuhlah jalur hukum yang resmi. Ya, nah, apakah dia akan melakukan tuntutan? Ya, saya pikir sementara ini kita nggak bermaksud seperti itu. Kita memahami apa yang menjadi keluhan pihak-pihak yang dirugikan, tapi tolong jangan dibawa-bawa kepada Nia. Nah, karena di dalam putusan pengadilan itu Nia sendiri tidak dihukum, mungkin dia tidak perlu juga melakukan perlawanan terhadap putusan itu. Tapi bisa saja OI melakukan perlawanan terhadap putusan itu. Jadi saya katakan bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan itu belum inkrah, belum mempunyai kekuatan hukum yang sah. Jadi tidak bisa serta-merta kita katakan itu akan dieksekusi karena belum inkrah. Kalau nanti OI mengeluarkan perlawanan, ternyata dia dimenangkan bagaimana? Atau mungkin jumlah yang dituntut itu menurut informasi kan tidak seperti itu, bukan gelombang 8,1 M, tapi mungkin sebagian. Nah itu menjadi patokan kita sekarang. Om, seberapa siapnya pasang badan untuk Nia sendiri? Kayak gimana? Apalagi masalah dia banyak yang meneror dan segala macam. Ya Nia itu sahabat saya, ya sahabat juga di keluarga. Saya tahu dia single parents, ya tentu saya harus peringatin ya. Jadi saya terus terang aja akan membela dia dengan sekuat tenaga kalau ada yang mengganggu dia ya. Tapi Nia juga tidak bermaksud untuk menuntut siapa-siapapun kalau memang tidak ada yang berbuat jahat kepada dia. Tapi kalau ada yang berbuat jahat kepada Nia, tentunya saya sebagai pengacara, sebagai lawyernya dia, sebagai temannya Nia, tentu akan berupaya untuk melindungi dia. Tapi kadang-kadang Mbak Nianya nggak pernah datang sidang itu gimana Bang? Oh, dia nggak tahu. Dia nggak tahu ada perkara. Ya, dia tidak merasa mendapatkan panggilan apapun persidangan, tiba-tiba ada putusan gitu. Nah ini kan sebenarnya kan kurang menguntungkan buat Nia kan, mungkin juga buat OI juga. Kalau OI tahu ada perkara itu, pasti dia hadir dalam persidangan membela dirinya. Jadi bayangkan tanpa hadirnya Nia, tanpa hadirnya OI maupun kuasa hukumnya, tanpa salah dia, tiba-tiba ada putusan Pengadilan Negeri Selatan yang menghukum Nia, si OI gitu. Pak OI sudah membayar dendanya belum Pak? Atau Sebesar bayar ganti rugi? Kan belum inkrah putusannya kan. Putusan ini kan belum inkrah, belum mempunyai keputusan pasti. Makanya kita lihat nanti apakah OI melakukan perlawanan atau tidak. Ya, kalau karena ini putusan perstek, namanya bukan banding kan, tapi perlawanan. Tapi 8,1 itu gimana Bang? Apakah maksudnya Mbak Nia sendiri akan mengembalikan atau menjual maafnya aset-aset? Ya enggak lah. Oh, tidak mengembalikan gitu Bang? Ya enggak, Nia kan tidak bertanggung jawab, ya kan? Anak itu, perbuatan anak nggak bisa dilimpahkan pada orang tua, ya kan? Demikian juga perbuatan orang tua nggak bisa dilimpahkan kepada anak. Apalagi si anak ini sudah dewasa, sudah berumah tangga. Jadi nggak boleh ditarik-tarik gitu loh. Itu hukumnya seperti itu. Tanggung jawabnya Nia gitu ya? Hukum tanggung jawabnya Nia dong. Ya, yang boleh dikatakan tanggung jawab itu umpamanya namanya itu dalam hukum ya majikan bertanggung jawab terbuat suatu perbuatan daripada anak buahnya. Gitu. Kalau ada perbuatan dari anak buah kita, karyawan kita melakukan perbuatan pidana, ya kan? Nah, itu majikannya bisa diminta tanggung jawab. Ini kan bukan majikan dengan bawahan kan gitu. Artinya ada ketakutan, kekhawatiran Mbak Nia sendiri. Iya, saya lihat dia kemarin itu dia mengeluh banget, dia takut. Katanya dengar-dengar nanti rumah saya mau dieksekusi. Apakah harus saya jual rumah? Katanya gitu kan. Saya bilang sama Nia jangan takut karena kamu tidak mempunyai kewajiban hukum apapun dalam kasus ini. Jadi saya tenangkan dia, nggak usah takut. Kalau ada yang mengganggu kamu, nanti hukum akan berjalan untuk itu. Karena kan yang 5,M sidang terakhir putusan itu kan secara perdata 5,M harus membayar, kalau belum juga akan diadakan eksekusi gitu loh. Maksudnya mungkin Nggak kan putus. rumahnya dia dan segala macam. Nia sama sekali tidak ada dihukum untuk membayar apapun. Kalau ada putusan pengadilan menghukum Nia, baru Nia yang bertanggung jawab. Jadi artinya gugatan penggugat itu pun tidak juga berhasil membuktikan kesalahan Nia. Yang di dalam putusan itu saya lihat ada penghukuman terhadap OI membayar sejumlah 8,1. Tetapi itu juga akan tetap menjadi persoalan karena belum tentu itu benar. Makanya saya bilang karena ini putusannya belum inkrah, OI bisa menjalankan perlawanan. Nah kalau nanti kemudian OI menang, ya berarti kan nggak ada hukuman apapun baik terhadap OI maupun kepada Nia. Tapi sejauhnya langkah hukum gimana Bang? Mau ngambil langkah hukum seperti apa? Posisinya Nia menurut saya sekarang ini kita menunggu kan. Karena sepanjang tidak ada penghukuman pada Nia,
apa yang harus dilakukan. Kan nggak ada persoalan tuh. Tapi OI mungkin ya dia bisa melakukan perlawanan ke pengadilan karena dia dihukum dengan di mana dia tidak hadir, ada putusan perstek, ya tentunya kesempatan perlawanan itu dia bisa menggunakan haknya untuk membela diri gitu. Dan dia diteror apa aja Pak? Ya katanya itu dia sampai ditakut-takuti, ada orang datang ke rumahnya, manjak-manjak tembok, mengganggu lah gitu, intimidasi. Nah ini kan nggak boleh kan, itu kan pelanggar, itu sudah berupaya pada fisik gitu kan. Jadi teror, intimidasi, menakut-nakuti itu nggak boleh, ya. Itu bisa saja dilakukan Pak? Bisa, kalau dia mau sebenarnya bisa. Tapi saya bicara dengan dia mungkin dia belum berpikir sejauh itu. Alasannya apa ya untuk bisa dilakukan? Ya, tadinya dia ketakutan. Sampaikan pada saya menasihatkan yang penting mulai saat ini jangan diganggu lagi. Gitu. Tapi kalau kemudian besok ada yang mengganggu, ya pasti kita laporkan. Gitu. Tapi sepanjang mulai hari ini tidak ada gangguan kepada dia, ya kita akan biarkan saja. Tapi mulai hari ini kalau ada orang yang mengganggu dia secara hukum, melanggar hukum, ya tentu kita akan melakukan upaya hukum. Pak Oto, dengan nanti kalau seumpamanya OI melakukan pledoi dan minta bantuan, Pak Oto gimana? Siapa OI? Ya nanti kita lihatlah, kan belum kan masih handanya kan, kita lihat aja nanti dari soal itu. Tapi siap ya Pak? Ya, Kalau diminta ya orang-orang yang mempersoalkan persoalan hukum selalu siap. Apalagi ini saya bilang, saya sudah berkali-kali katakan. Ini tadi ada yang bertanya, Pak Oto dibayar berapa? Katanya. Saya bilang saya nggak pernah dibayar apa-apa sama dia. Dia sahabat saya. Dia mau bayar saya pun mana mungkin saya mau terima. Kan nggak semua soal uang. Saya selalu katakan ada pro bono kan. Tapi pro bononya ini bukan karena dia tidak mampu. Pro bono karena memang dia teman. Jadi saya nggak mau dibayar sama dia. Saya nolong aja. Ya, oke ya. Bang, soal Natal nih berencana seperti apa? Apalagi ini? Bagaimana nih Om Oto? Natal yang mana ya? Soal? Natal sebentar lagi kan Natal. mau datang nih. Oh. Sampai mana persiapannya bersama keluarga? Kalau boleh tahu. Natal kita di Jakarta ya. Kita di Jakarta ya tentunya pada Natal kita bersyukur pada Tuhan lah ya. Puji Tuhan ada suasana Natal yang baik gitu ya. Nah setelah Natal baru kita mungkin baru pergi. Kemana rencananya? Hah? Masa semuanya diberitahu? Keluar negeri Om, keluar negeri Om. Yang penting seperti yang saya ceritakan, memang kita kan keluarga selalu ada aturan main nih. Kalau 1 tahun itu 2 kali harus kumpul. The big team gitu loh. Kita ada 15 orang dengan cucu kan. Nah, jadi kalau Lebaran, Natalan, selalu kita bersama-sama kumpul. Pergi. Nah, di luar itu, masing-masing keluarga anak-anak saya itu mau pergi sendiri-sendiri keluarganya, silahkan. Tapi yang 2 kali ini mandatori nih, wajib nih, sama-sama. Karena kita harus kompak kan. Nah, perginya boleh aja di dalam negeri, boleh juga, keluar negeri boleh juga, tergantung ya. Ya, yang Tapi penting. sejauh ini kemana Bang? Hah? Luar negeri? Mau tahu aja. Om di tahun ini kan ada keluarga baru nih, anggota baru di mana ya? Bila, oh ya. Itu seperti apa? Bahagianya menyambut kehadiran Ya kita bahagia lah, kan tambah keluarga. Cucu mau dapat lagi gitu kan. Kalau nggak tidak keliru, ke-6. Cucu ke-6 nanti ya. Nah, nanti kita bulan depan 7 bulan nih. Berarti 7 bulanan ya. Nah, Nanti datang. Nanti ada acara lagi. tanya Mila. Om, pertimbangannya apa nih Om? Kan Jessica Mila sedang hamil. Untuk pergi-pergian jauh ini pertimbangannya gimana? Ya memang ini sudah acara yang selalu kita gunakan. Nah, karena setiap tahun kita kan kerja masing-masing ya sibuk, ya kan saya juga sibuk di Tradi, di kantor sebagainya. Yakub juga begitu, yang lain juga begitu. Ya kita harapkan setiap tahun ini kita bisa kumpul, refreshing dan bagi bersama dengan keluarga. Artinya ada jarak liburan ini nggak perlu jauh-jauh dulu atau gimana? Memang ibunya istri saya sendiri selalu bilang sama Mila bisa gitu. Karena kita takut. Tapi dokter katanya melarang dia itu waktu sampai di bulan pertama sampai bulan keempat. Setelah bulan kelima, ketujuh itu aman katanya. Tapi itu pun kita hajukan jangan terlalu yang berat-berat. Ya namanya kita tetap jaga ya. Menurut dokter cewek.
menurut dokter. Om, Jadi, ada tradisi nggak sih sama mantu gitu nanti ketika pas di hari H Natal ngapain gitu? Saling sungkem atau apa? ya biasalah keluarga kan. Yang penting kita bahagia lah, yang penting cari kekompakan di antara keluarga. Karena yang paling penting hidup itu kan harmoni, kan? Harmoni dalam keluarga itu yang paling utama. Jadi supaya kita bisa kompak. Dan yang pasti akhir tahun kita kumpul. Orang Batak itu selalu gitu. Lonceng jam 12 malam di tahun 2004 nanti, 2023, pasti semuanya kumpul, berdoa sama, melepas masalah tahun yang lama, menuju masuk tahun yang baru. Nah itu tradisi yang selalu dilakukan oleh orang Batak pada umumnya dimanapun. Biar dia sudah di luar negeri, di Amerika, biar di kampung, biar di Jakarta, selalu kita doa bersama persis jam 12 malam. Ada persiapan nama buat kakeknya nih, dari kakek ini? Belum, saya serahkan sama bapaknya aja lah. Sama Ada bapaknya. kado khusus Natal nggak sih Om untuk ada kado khusus Natal nggak sih? Kado khususnya doa. Untuk arti Natal buat Ini kan Natal mungkin apa? dari khasnya orang Batak ya, itu kan harus punya cucu laki-laki susah nih. Kenapa? Ini yang ini perempuan gimana? Wah, saya beruntung, berarti saya punya cicit lebih cepat. Iya dong kan? Kalau cucu saya itu perempuan pasti lebih cepat kawinnya nanti. Berarti saya lebih cepat punya cicit gitu ya. Kalau laki-laki ya memang ya, tapi dia kan pasti lebih lama kawin kan. Kalau perempuan umur 23, 24 sudah ada yang kawin. Kalau laki-laki kan paling seperti Yakub 28 tahun. Berarti saya lebih cepat dapat cicit nanti. Doakan aja ya. Mungkin Bang Tutut arti ini nggak? Hah? Pengen cucu laki-laki nggak juga? Semuanya Tuhan yang atur. Kita serahkan pada Tuhan. Laki perempuan sama. Ini cewek-cewek ini semua ini gimana nih? Ini kan istimewa semua nih yang perempuan kan. Om Ilham ada sesuatu nggak sih untuk lokasi sendiri nanti buat ketika nanti liburan Natal? Ya nanti sedang dirundingkan lah, kita lihat nanti deh. Kamu pintar aja. Om bagi Om sendiri arti Natal. Hah? Arti Natal buat Natal sih. Iya, kalau Natal kan buat kita kan lahir baru kan. Tuhan datang ke dunia menyelamatkan umat manusia. Jadi kita bersyukur pada Tuhan karena Tuhan kalau dia tidak lahir dan tidak datang ke dunia, hidup kita ini kan tidak akan berarti. Jadi kelahiran Tuhan itu memperbarui hidup kita. Jadi perayaan ini bukan hanya seremonial, tapi kita merasakan bahwa Tuhan hadir, bahwa dia lahir di dunia, menyelamatkan hidup kita sebagai orang manusia, dan mudah-mudahan dengan itu kita bisa berada tetap selalu di dalam pertolongan Tuhan. Ya, oke ya, oke. Hah? Bang Jessica Wongso. Oh, jangan. Kalian Pak, ini nggak nyanyi Pak. Lanjutannya Jessica seperti Ya. apa, Bang? Bagaimana? Ya. Bang Jessica Wongso gimana Bang, ada perkembangan apa Bang? Ya, perkembangannya ini kan besok kantor sudah tutup. Ini tanggal 20 kan, 22 kantor kita sudah tutup besok terakhir. Jadi kita di dalam tim pembela Jessica Wongso ini salah satu timnya. Pertama laporan dia yang ke Komisi Yudisial sudah mendapat tanggapan dari KY kemarin dan mereka sudah diperiksa di KY sebagai pelapor. Ya, ada Ibu Damai juga, ada Bostan, dia juga ikut kemarin ya. Ya, jadi pertama kan kita laporkan hakimnya, itu udah diperiksa oleh KY. Ya, setelah itu kita lihat tunggu apa hasil laporan kita itu, apakah ada sanksi atau tidak kepada hakim yang kita laporkan, kita lihat. Nah, mengenai soal rencana PK, ini kita bukan tidak diam. Saya juga bisa memahami dan terima kasih kepada para netizen ya. Netizen kan saya lihat di sosial media, di TikTok dan sebagainya mengatakan, Pak Oto jangan loyo, harus up terus katanya kan. Aduh, saya bangga semangat sama netizen itu ya. Terima kasih buat netizen. Tapi kami bukannya lengah ya. Tapi kan lawyer kan harus mempersiapkan diri dengan baik-baik kan. Nah, PK itu pasti akan kami lakukan. Kita menunggu timing saja. Nah, waktu sekarang kan juga kami masukkan juga kan nggak ada gunanya juga karena pengadilan juga akan tutup. Jadi mungkin Januari atau Februari bisa kita lakukan. Tapi sementara ini semua tim bekerja keras mengumpulkan bukti-bukti.
Setelah kumpul bukti-bukti yang kita bisa jadikan sebagai novum untuk bisa membebaskan Jessica, akan kita kumpulkan dan pada waktunya kita akan masukkan. Untuk keadaan Jessica sendiri di dalam seperti apa? Dia sehat-sehat, dia sehat. Walaupun sering nunggu kapan PK-nya gitu. Saya bilang bisa PK kan boleh aja setiap waktu kita lakukan, tapi kalau nggak ada dasar kan tembok juga kan gitu. Gitu. Ya kita doakanlah ya. Kita nggak bisa berandai-andai, tapi kita berupayalah kalau boleh bisa dia bebas ya. Saya berharap begini, saya berharap Mahkamah Agung itu tidak memikirkan kasus ini dan melihatnya secara prosedural belaka gitu. Saya katakan itu prosedural itu kadang-kadang ada proses PK itu yang harus dilalui. Tetapi saya berharap Hakim Agung itu harus progresif, hukum progresif yang dianut gitu. Karena apa? Kalau umpamanya suatu perkara secara prosedural mungkin sulit ditempuh, tapi kalau secara substansi jelas dan nyata-nyata dia ketahui, dia pahami bahwa ini ada salah, maka Mahkamah juga harus berinisiatif mengambil jalan untuk bisa mengambil kebenaran. Karena tujuan kita kan bukan hanya kebenaran formil kan, tapi kebenaran material. Ya kan? Jadi meskipun prosesnya mungkin ada halangan, tapi haruslah Mahkamah Agung bisa berupaya untuk membuka pintu seluas-luasnya agar akses to justice, akses kepada keadilan itu bisa dicapai. Harus kita kembali, saya katakan itu Sengkon dan Karta, ingat itu. Sengkon dan Karta sudah inkrah, sudah dihukum sekian tahun. Tapi oleh Mahkamah Agung bisa dibuka kembali. Gitu. Tapi sejauh ini apa yang paling sulit sih dalam mengumpulkan bukti-buktinya Jessica? Banyak hal ya, saya seperti katakan itu, banyak tembok besar yang saya katakan itu. Coba aja dulu, ada juga komentar-komentar dari advokat ya, yang namakan apa itu namanya itu. Ada pihak-pihak lain mengatakan bahwa ini adalah drama kita, desain kita katanya kan. Kan aneh, dimin ajaib kan. Nah, jadi itulah salah satu contoh-contoh bahwa betapa besarnya tembok-tembok yang kita hadapi. Kita berbenturan dengan institusi hukum, ya, institusi penegak hukum, kejaksaan, kepolisian dan sebagainya. Nah, ini kan tidak mudah. Jadi kita tidak berupaya untuk bisa berkelahi dengan mereka kan, tapi kita berharap mereka juga harus membuka pintu seluas-luasnya untuk keadilan itu. Jangan formal gitu loh. Kalau mereka hanya berpikir menang kalah, ya negara kita akan repot. Nggak boleh dalam hal ini menang dan kalah, tapi salah atau tidak. Gitu. Kalau ada kesalahan yang dilakukan dalam perkara ini, ya harus diperbaiki. Itu poinnya. Sebenarnya di luar sana masih mungkin melihat masalah ini, abang sendiri mungkin masih. Iya, saya mengerti bahwa kepolisian mungkin atau kejaksaan merasa kalau sampai ini Jessica dibebaskan, nama kami gimana? Kan kadang-kadang ada begitu kan? Kepolisian begitu, jaksa begitu, tapi nggak boleh begitu. Ya nggak boleh. Nggak ada di sini nama baik yang jadi rusak dan sebagainya, tidak. Tapi adalah kebenaran yang hakiki. Masa kita korbankan seorang anak manusia tidak bersalah, tapi harus dihukum? Itu nggak boleh. Berkali-kali saya katakan, gimana kalau itu terjadi pada anak kita, pada saudara kita, tante kita? Itu bagaimana kalau terjadi? Terima nggak? Kan nggak bisa. Nah, kalau ini sampai terjadi berjalan begini, maka ini akan berpotensi kita ini akan kena seperti itu, saudara kita akan kena besok-besok. Jadi makanya saya berterima kasih kepada teman-teman wartawan yang terus meng-up kasus ini. Ini perjuangan kami, ini juga perjuangan Anda sekalian. Jangan sampai jadi kita, Anda, saudara-saudara kita bisa mengalami nasib yang sama. Jangan sudah kejadian baru kita teriak, jangan. Sebelum terjadi kita harus berjuang. Oke. Ya. Jika menyadari bahwa tembok itu banyak dan tembok itu sangat kuat kokoh, seberapa optimis Bang peluang untuk PK itu maju Bang? Kalau majunya PK pasti kita harus ajukan. Harapan kita Mahkamah Agung harus membuka hati, membuka pikirannya, mengetuk rasa keadilannya. Sekarang ini kan keadilan kan diketuk-ketuk nih. Pintu keadilan ini lagi kita ketuk-ketuk. Tinggal Mahkamah Agung mau buka enggak? Ya kan? Nah, hukumnya mengatakan barang siapa mengetuk pintu, niscaya Tuhan akan membukakan pintu. Nah, itu yang kita harapkan gitu. Oke. Ya. Oke. Apa namanya Ibu? Apa ini? Aduh. Mul. Lawyer yang sweet untuk keluarga. Beberapa remaja Om Hasibuan sama keluarga